Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tadi sempat terputus pembahasannya, dokter. Silakan dokter Sony untuk kita dilanjutkan. lanjutkan lagi ya. Oke. Kita tadi sudah membahas sampai ke tanda atau gejalanya ya. Oke. Boleh di next slide-nya. Nah, seperti ini. Jadi yang saya bilang tadi bahwasanya penyakit ini uniknya dia hanya satu sisi aja. Jadi hanya di sebelah sisi yang sakit aja, atau kita sebutnya dengan ipsilateral. Jadi di mana ada kerusakan sarafnya, disitulah tandanya muncul ya. Misalnya kerusakan sarafnya sebelah kanan, ya otomatis tanda yang muncul akan ada di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya sebelah kiri, begitu juga sebaliknya. Beda dengan pasien-pasien stroke. Kalau pasien stroke itu, kalau kerusakannya di otak sebelah kanan, biasanya tanda dan gejala muncul di sebelah kiri. Oh, kebalikannya di mana ya, dokter? Dia kontralateral. Jadi memang bersilangan. Sedangkan di Bell's palsy ini dia di sisi yang sakit benar. Jadi misalnya di kiri ya di kiri aja, bukan di sebelah kanan yang rusaknya. Itu perbedaannya kalau secara medikalnya ya, secara kedokterannya seperti itu buat ketahui tandanya. Sama satu lagi tadi, perlu diantisipasi adakah faktor resiko yang memang memungkinkan kejadian stroke tadi gitu. Makanya kalau misalnya lihat bibir-bibir mereot, jangan langsung curiga ke stroke lagi ya. Iya, soalnya kasihan juga orang didiagnosa stroke itu kan mentalnya langsung jatuh, ngedon pasti kan. Karena apa? Karena adanya pengurangan kualitas hidup. Jadi aktivitas mandirinya berkurang seperti itu. Kemudian untuk ngapa-ngapain sendiri juga nggak bisa, udah berkurang. Makanya harus kita bedakan sekarang yang mana Bell's palsy, mana yang stroke. Oke. Kemudian yang saya mau tekankan lagi, biasanya dia bakal menandakan adanya penurunan kemampuan pengecapan. Nah, pengecapan ini seperti apa? Ada rasa yang berkurang, tidak bisa mengecap rasa asin, manis, pahit, seperti itu. Berarti dia sampai berpengaruh di rasa sampai juga. Di rasa, indera pengecapannya juga kehilang, sensitivitas untuk rasa itu berkurang, seperti itu. Karena tadi ya. Kemudian mata. Ini mata juga unik nih. Biasanya memang kadang dia nggak spesifik dengan keluhan langsung bibir mereot. Itu yang saya bilang. Biasanya dia hanya ngeluh itu yang pertama, kadang matanya perih, susah menutup gitu. Nah makanya kita sebagai dokter ya, sebagai klinisi biasanya langsung melakukan pemeriksaan. Disuruh matanya pejam kan Pak, coba bisa nggak gitu kan. Coba dibuka matanya lebar-lebar, bisa nggak secara spontan gitu kan. Nah itu harus diperiksa secara klinis. Makanya kadang kita sebagai dokter juga diingatkan nih, harus memeriksa secara komprehensif bagaimana tanda dan gejala yang muncul pada pasien-pasien dengan Bell's palsy tadi. Artinya ada juga tingkatan keparahannya juga ya? Iya, ada tingkatan keparahannya juga. Ada yang full setengah wajahnya tidak bisa digerakkan. Betul sekali. Jadi nggak spesifik langsung semua gejala yang muncul, nggak. Dia ada beberapa aja kadang. Sama lah penyakit lain juga seperti itu. Kadang yang malah tanda khasnya nggak muncul, tapi tanda lainnya muncul. Makanya perlu diperiksa secara komprehensif atau berkelanjutan. Next ya, slide-nya. Nah ini tadi yang saya bilang, dia ada klasifikasinya ternyata ya. Jadi ada yang dia secara normal mungkin fungsi saraf wajahnya normal pada semua area, tapi ada juga yang disfungsinya secara ringan sampai ke paralisis total. Jadi paralisis total ini yang sampai benar-benar tidak ada fungsi ototnya. Jadi benar-benar nggak bisa senyum, matanya nggak bisa ditutup, kerutan dahinya menghilang, dan indera pengecapannya pun juga tidak ada lagi di sebelah sisi yang sakit ya. Nah kelemahan ringan ini yang bagaimana? Jadi ini yang disfungsi ringan ini pada saat istirahat dia bagus, tapi pada saat pemeriksaan ada aja kita temukan salah satu kejanggalan dari tanda dan gejala yang kita curigai tadi sebagai penyakit Bell's palsy seperti itu. Kemudian disfungsi sedang. Disfungsi sedang ini dia tampak jelas ya, namun tidak ada perbedaan yang signifikan. Terlalu signifikan itu nggak kelihatan, kecuali kalau dia sudah ke sedang berat atau berat. Baru secara nggak usah kita periksa, kita lihat secara langsung, kita langsung tahu, oh ini bapak ini Bell's palsy gitu. Tidak perlu kita lakukan pemeriksaan, bapak suruh bersiul, bapak suruh ngembus balon, nggak usah. Jadi langsung kelihatan secara fisik dan langsung tahu ke arah penyakit tersebut, seperti itu. Kemudian
yang ini paralisis total. Paralisis total tadi apa? Tidak ada tonusnya. Jadi memang tidak ada fungsi otot di persarafan tersebut. Jadi yang saya bilang tadi bahwasanya nervus 7 ya, nervus 7 atau nervus facialis dari saraf kranial ya, di dalam tubuh kita ini ada banyak saraf kranial, dia mengenai nervus 7. Jadi dia mempersarafi 3 daerah, di wajah ya, kemudian di sini dan di bawah. Makanya saya bilang tadi, keluhannya pasti di daerah 3 ini. Makanya dokter pasti langsung meriksa. Coba kerutkan dahinya ibu, coba tutupkan matanya, coba senyum, coba bersiul. Kita untuk menjauhkan diagnosis stroke tadi. Iya. Oke. Ini setiap tingkatannya ini dok, apakah dia ada yang langsung ke tingkat 6, ada yang tiba-tiba di tingkat 4, apakah dia memang secara bertahap mulai dari yang 1, 2, 3 sampai ke 6 yang dokter? Oke, memang kalau secara ini klasifikasi setelah kita periksa ya, jadi memang yang timbul secara pasien itu berbeda-beda. Saya bilang tadi, memang setiap pasien, ini umumnya Bell's palsy ini, dia menyerang pasien-pasien dewasa. Kemudian pasien dengan faktor risiko, ada diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian pasien dengan hipertensi, atau wanita yang sedang hamil. Nah itu yang paling faktor risiko. Makanya saya bilang tadi, setiap individu pasti beda derajat yang ditimbulkan, tergantung keadaan fisik atau imun pasien tersebut. Beda lagi kalau pasiennya yang kayak pasien, pasien HIV tadi ya, yang imunokompromis, dia pasti sistem imunnya lebih berkurang kan. Nah pasti gejala yang timbul bisa lebih berat. Itu. Tapi kalau kita sehat walafiat gitu kan, dan tiba-tiba saya bilang tadi secara ada paparan dingin yang terlalu lama gitu di daerah wajah, dia biasanya tidak terlalu paralisis total ya, biasanya disfungsinya dari sedang sampai sedang berat aja, dan alhamdulillah penyakit ini tuh udah ada penanganannya gitu. Makanya hampir 70% biasanya bisa kembali berfungsi normal. Tetapi ingat, biasanya dia akan diselingi oleh fisioterapi ya, fisioterapi atau bantuan untuk pemulihan secara baik untuk berkelanjutannya, seperti itu. Artinya faktor lingkungan atau eksternal ini dokter berpengaruhnya itu tergantung imun tubuh masing-masing penderita juga ya dokter ya? Iya. Untuk setiap tingkatan ini bisa jadi dia langsung ke tingkat 5, tingkat 6 tergantung dengan imun masing-masing, seperti itu dokter ya? Nah, jadi tidak semuanya langsung ke berat enggak, ke total enggak. Pasti dia ada batasan terlebih dahulu. Makanya saya bilang tadi, faktor resikonya ya seperti orang-orang dewasa, usia tua dengan faktor resiko hipertensi, diabetes mellitus, dan juga wanita hamil itu lebih dominan, lebih rentan seperti itu buat terkena ini. Tapi yang enaknya ya penyakit ini memang sudah ada penanganannya, yaitu dengan obat antiinflamasi untuk mengurangi gejala tersebut, seperti itu. Oke, kita next slide lagi. Oke, next slide-nya langsung ke Dokter Putri ya. Oke, boleh. Cing. Dokter Putri, silakan Dokter Putri. Oke, terima kasih Dokter Sony sebelumnya. Lanjut ya berarti. Iya. Udah banyak sekali ya Dokter Sony menjelaskan tadi bahwa sudah ditekankan kalau Bell's palsy ini berarti kelainannya adalah di nervus atau saraf, nervus khususnya nervus facialis. Jadi di kepala kita ini ada 12 nervus facialis. Nervus itu saraf ya, ada 12 saraf. Masing-masing ada perannya masing-masing. Nah, yang terkena di Bell's palsy ini adalah nervus ke-7, nervus facialis. Nah, pertanyaannya, nervus ini tuh gunanya apa sih? Fungsinya apa? Yaitu untuk mengirimkan sinyal. Jadi, kenapa kita bisa berkedip? Kenapa kita bisa berbicara? Kenapa kita bisa menangis? Itu karena ada pengiriman sinyal. Jadi, nervus itu nanti akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Misal nih, kita mau makan. Oh ini Putri mau makan, jadi saraf kita itu ngirim ke otak kita dia mau makan, jadi dia harus buka mulut, dia kirimkan sinyal itu ke otot di bagian mulut sehingga kita bisa membuka mulut, kemudian kita bisa mengunyah. Oh si Dokter Putri ini lagi sedih, dia akan kirim sinyal ke otak, dia lagi sedih, dia tuh butuh menangis, akhirnya dia kirim sinyal ke otot bagian mata hingga akhirnya mengeluarkan air mata. Nah itulah fungsi dari saraf ya. Jadi saraf itu akan membawa sinyal-sinyal tersebut ke otot sehingga otot bisa melakukan fungsinya masing-masing seperti berbicara, mengunyah, menangis, berkedip. Nah, kalau ketika ada permasalahan, jadi di sini ya kita lihat dulu gambarnya ya. Ini tuh nervus facialisnya. Nah, 2 ini sarafnya. Jadi dari otak nanti kan dia akan keluar ke yang mempersarafi bagian dahi, bagian mata, bagian pipi seperti yang sudah Dokter Sony jelaskan tadi ya.
Nah, sebelum mereka ini tuh mempersarafi bagian ini, mereka harus melewati lubang-lubang terlebih dahulu si saraf ini. Ada lubang-lubang tempat dia keluar. Jadi dari otak kan dia nggak mungkin langsung sampai ke pipi, sampai ke Ada jalurnya gitu juga kan. ya, dokter? Ada jalurnya juga. Jalurnya itu dia nanti lewat lubang-lubang namanya foramen ya kalau kita bahasa medis. Nah, nanti permasalahan si Bell's palsy ini adalah misal ada paparan dingin. Paparan dingin itu bisa menyebabkan lubang tempat nervusnya berjalan itu membengkak. Maksudnya dia bisa menekan sehingga nervusnya itu juga ikut tertekan kan. Kalau misalnya nervusnya ikut tertekan, berarti sinyal yang dia kirimkan tadi juga akan terhambat begitu. Jadi ketika misalnya ada paparan dingin mengencanglah si lubang tempat nervusnya berjalan, tertekanlah nervusnya itu tadi. Jadi ketika misal mau makan, harusnya dia bisa buka mulut, harusnya dia bisa ngunyah gitu. Akhirnya nggak bisa. Sebenarnya itu dia mau, pasiennya itu mau ngunyah gitu, mau buka mulut, mau tersenyum, tapi dia nggak bisa karena lubangnya tadi itu menyempit dan menekan sistem saraf itu tadi. Itu penyebabnya. Ada lagi tadi dokter Sony sebutkan, ada penyebabnya yaitu virus. Ya kan, virusnya paling banyak itu herpes ya, virus herpes ataupun virus varicella juga bisa. Nah, si virus itu tadi juga sama, dia akan menyebabkan peradangan di sekitar lubang tempat nervusnya berjalan. Akhirnya ketika radang bengkak di situ, nervusnya akhirnya tertekan juga. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang bilang stroke ringan itu karena mereka mengiranya itu seperti saraf terjepit gitu ya. Sebenarnya ada benarnya juga karena memang perjalanannya karena nervusnya itu tertekan, sarafnya itu tertekan. Jadi nggak bisa kirim sinyal ke ada otak hambatan kita. di nervus atau saraf tadi ya, Betul, dokter? iya. Sebenarnya dia mau menangis, mau berkedip gitu kan karena pedih, tapi karena aduh sinyalnya tuh nggak sampai ke otot. Pesannya checklist satu nih ya, dokter ya. Pesannya itu terhambat gitu. Jadi nggak bisa mau berkedip nggak bisa gitu. Jadi sudah tahu ya bahwa perjalanan penyakitnya itu dikarenakan sarafnya itu terhambat atau terhimpit begitu ya, sehingga pesannya tidak sampai ke otot-otot di bagian wajah. Nah, ini kita masih lanjut ya? Iya, lanjut. Oke, siap. Jadi untuk mendiagnosisnya tadi dokter Sony sudah sebutkan, kuncinya sebenarnya ada di cerita pasien ketika kita wawancara medis. Ceritanya gimana nih bisa tiba-tiba tidak bisa tersenyum, bukan karena sedih ya, tiba-tiba tidak bisa tersenyum. Itu saya dok pulang dari ngampus malam-malam lewat jalan yang dingin sekali, akhirnya tiba-tiba pas di rumah, jadi awitannya kan cepat sekali ya, sekitar 70 di bawah 72 jam. Jadi nanti tiba-tiba meot gitu, tiba-tiba nggak bisa senyum. Nah, itu kan cerita dari si pasien. Nah, cerita dari si pasien ini kita konfirmasi dengan pemeriksaan kita. Tadi sudah disebutkan sama dokter Sony. Hingga akhirnya kita dapatlah diagnosis, oh pasien ini Bell's palsy. Tapi Bell's palsy-nya derajat keberapa gitu. Kan tadi sudah disebutkan ya bahwa ada beberapa derajat berdasarkan kategori House-Brackman ini. Tadi sudah dijelaskan, mungkin nggak perlu kita ulang. Next slide aja. Nah, ketika kita sudah mendiagnosis pasien tersebut Bell's palsy, ya ada gangguan berarti di persarafannya, apa yang harus kita lakukan? Itu kan yang paling penting. Yang harus kita lakukan adalah cepat datang ke dokter. Karena apa? Karena tingkat kesembuhan, jadi tadi dokter Sony sebutkan ada yang bisa sembuh total, ya kan? Tapi berarti ada juga yang tidak sembuh total. Artinya dia bisa begitulah terus gejalanya tuh menetap. Yang menentukan hal tersebut adalah cepat atau tidaknya didiagnosis dan ditangani. Jadi begitu. Ketika sudah kita merasa, oh ini kayaknya aku terkena Bell's palsy, tadi yang sudah disebutkan ya gejala dan penyebabnya, cepatlah datang ke dokter, ke fasilitas kesehatan, ke klinik, bertemu dokter agar dapat langsung didiagnosis dan diberikan terapi. Nah, terapinya apa saja? Terapinya adalah steroid. Kenapa steroid? Karena tadi sudah dijelaskan penyakit ini karena adanya peradangan di situ bisa sehingga membengkak tempat nervusnya berjalan. Jadi kita akan mengurangi itu. Kita akan mengurangi pembengkakan. Kita akan melebarkan jalan sarafnya itu tadi. Sehingga sarafnya bisa jalan lebih lancar, sinyalnya juga lebih lancar, akhirnya bisa sembuh, begitu kan?
Tapi penggunaan steroid ini tuh nggak bisa dibeli sembarangan, ya kan sekarang sebenarnya kita bisa beli obat tanpa resep dokter. Tapi penggunaannya harus pas juga. Kalau kita konsultasikan ke dokter, nanti akan ada yang namanya tapering off. Tapering off itu mengurangi dosis secara bertahap. Jadi kita nggak akan selamanya minum dengan dosis tersebut, ya. Kita memang bisa beli ke apotek dengan menyebutkan mereknya, tapi apakah penggunaannya bijak atau tidak itu harus dikonsultasikan ke dokter. Karena apa? Karena penggunaan steroid ini banyak sekali efek sampingnya untuk penggunaannya jangka panjang ya dengan dosis yang besar. Jadi harus tetap di tapering off namanya, artinya kita kurangi dosisnya. Dan yang kedua biasanya kita kombinasikan steroid dan antivirus. Kenapa? Karena seperti yang tadi dijelaskan di awal ya, salah satu yang paling banyak juga penyebabnya adalah karena virus. Walaupun kita nggak tahu apakah. Jadi begini, Bell's palsy itu ada diagnosis bandingnya adalah Ramsay-Hunt. Ramsay-Hunt itu seperti yang didiagnosis pada Justin Bieber ya, pada penyanyi Justin Bieber yang dia batal datang ke Indonesia karena penyakit itu. Nah, jadi sebenarnya kita nggak tahu apakah memang karena virus atau dia idiopatik. Tadi idiopatik kan sudah dijelaskan ya di Dokter Sani bahwa memang ada juga pasien-pasien yang terkena karena memang nggak tahu aja alasannya kenapa. Idiopatik kita menyebutnya. Jadi sebenarnya penggunaan obat yang biasa diberikan kepada pasien itu adalah si kortikosteroidnya. Kita tuh nggak mau sarafnya itu terjepit aja gitu. Kita tuh pengen melancarkan sinyal persarapannya aja. Untuk penyebab antivirusnya kita tuh sebenarnya belum tahu, karena kita belum tahu kita jangan langsung dikasih sebenarnya. Cuman memang ada pilihan penggabungan antara kortikosteroid dan antivirus. Tapi tidak direkomendasikan untuk pemberian antivirus seorang diri ya. Maksudnya cuman antivirus aja dikasih, steroidnya nggak dikasih, itu tidak direkomendasikan. Nah, untuk ini itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Terus nanti ada juga terapi non farmakologi kita nyebutnya. Jadi terapi yang bukan pakai obat. Nah, contohnya apa? Jadi kan tadi matanya itu nggak bisa ngedip, matanya kering kalau kata dokter Sony. Harus kita berikan air mata buatan untuk bisa meneteskan mata tersebut supaya tetap lembab, supaya tetap terjaga. Karena kalau kita nyala terus matanya kan bisa terkena infeksi begitu. Dan yang kedua, melatih otot-otot. Jadi bisa dengan massage ya, dengan massage atau fisioterapi. Lebih bagus di fisioterapi ya, karena ada profesional, ada bantuan profesional yang melakukan fisioterapi tersebut. Jadi nggak kita sendiri. Begitu. Jadi kedua cara pengobatan ini apakah tergantung dengan tingkat keparahannya atau seperti apa itu dokter? Ya, benar. Jadi kalau misalnya pasien datang keluhannya cuman matanya tuh masih oke gitu, cuman meot aja gitu kan. Jadi ya sudah, matanya berarti kan kita nggak perlu berikan air mata buatan kan, karena matanya masih bagus. Tapi untuk obat-obatan yang ini tetap harus kita kasih. Obat-obatan farmakologinya tetap kita kasih. Terus kalau misalnya ternyata banyak kelumpuhannya banyak nih yang terjadi di bagian mukanya lebih banyak daripada derajat yang ringan. Mungkin kita perlu, nanti yang menentukannya itu adalah dokternya. Oh, pasien ini sepertinya perlu dia diterapi fisioterapi begitu. Oke, dikombinasikan. Yep. Bisa kita lanjutkan setelah yang satu ini dokter. Kita jeda dulu, boleh silakan duduk dulu dokter Putri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Gito bersama Kita Sehat.